Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi kita pada hari ini. Di sini kita akan membahas berita mengenai Kementerian Keuangan Purbaya buka peluang tambah likuiditas ke Himbara dan masih kantongi 200 triliun di Bank Sentral. Baik, berita ini membahas bagaimana pemerintah melalui Menteri Keuangan membuka kemungkinan menambah likuiditas ke bank-bank Himbara dengan masih tersedianya 200 triliun di Bank Sentral. Nah, di sini ada mahasiswa. Bagaimana generasi penerus diharapkan memberikan perspektif dan kritis tentang berita ini. Di sini kita kedatangan dua tamu mahasiswa yang bernama Anggun Paramitasari dan Ismania Agustia. Baik, di sini saya ingin menanyakan, menurut pandangan mereka sebagai mahasiswa, bagaimana rancangan pemerintahan ini? Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Umi telah memberikan saya kesempatan untuk mengkritik tentang kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan kita, yaitu Pak Purbaya ya. Saya melihat program yang dijalankan oleh Pak Purbaya ini sangat strategis. Dengan menambahkan likuiditas, Bank Himbara akan punya modal lebih untuk menyalurkan kepada kredit khususnya ke UMKM yang jadi tulang punggung perekonomian yang ada di Indonesia. Selain itu, data terbaru yang saya baca menunjukkan realisasi kredit produktif dari dana 200 triliun itu sudah ditempatkan mencapai lebih 112 triliun. Ini merupakan salah satu tanda positif bahwa dana tersebut mulai berputar di sektor produktif yang ada di Indonesia pada saat ini. Baik, menarik sekali ya jawaban Mbak Anggun. Nah, untuk Mbak Ismania, bagaimana menurut Mbak soal potensi risiko dan penambahan likuiditas tersebut? Baik, sebenarnya langkah ini double edged sword, yang dimana jika kredit disalurkan tepat sasaran, memang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi ya. Tapi ada risikonya juga jika dana mengambang saja tanpa disalurkan bisa menimbulkan inflasi dan pelemahan rupiah. Selain itu, jika pengawasan longgar, kualitas kredit bisa menurun dan memunculkan kredit macet ya. Oke, baik. Menurut kalian juga nih, bagaimana pemerintah mengatasi atau mengantisipasi risiko tersebut? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Menteri Keuangan kita itu menekankan prinsip kehati-hatian dan memperketat monitoring kepada bank-bank yang ada di Indonesia. Ini penting supaya dana kita itu tidak hanya cepat disalurkan, tapi juga berdampak positif pada perekonomian. Transparansi juga harus ditingkatkan agar publik bisa memantau realisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan kita pada saat ini ya. Betul sekali, saya setuju sama pendapat Kak Anggun tadi. Terus jangan lupa dukungan non finansialnya juga bagi UMKM seperti pelatihan dan pembinaan. Perlu ditingkatkan juga. Kredit yang sehat butuh pelaku usaha yang siap mengelola modal. Oke, baik. Nah, selanjutnya juga nih, bagaimana efek penambahan likuiditas ke sektor real dan UMKM selama ini? Salah satu efeknya itu yang sudah dijalankan selama 2 bulan ini ya. Peningkatan konsumsi masyarakat itu hingga 5,8% pada September 2025. Nah, yang tertinggi selama 6 bulan terakhir. Ini sudah tertinggi. Berarti 6 bulan sebelumnya itu di bawah 5,8%. Berarti ini jelas, jadi sinyal positif bahwa aliran dana mulai berdampak kepada permintaan real pada saat ini, Mbak. Oke. Nah, apakah Mbak Risma juga punya pandangan tentang bagaimana sih program ini bisa mendukung dan menciptakan lapangan kerja? Kalau dananya itu menyeluruh dengan baik ke UMKM dan sektor produktif, Ya. otomatis bisa menciptakan lapangan kerja baru ya. Contohnya mengurangi pengangguran. Hal ini juga sangat penting bagi generasi muda seperti kita yang sedang mencari peluang kerja. Ya, salah satunya kita ya. Oke, baik. Di sini kita juga sudah melihat potensi tambahan dana 200 triliun di Bank Indonesia. Nah, apa syarat utama supaya penambahan itu berjalan dengan sangat efektif? Jika dilihat
kebijakan tersebut kalau memang berjalan secara efektif itu meningkatkan kemampuan analisis risiko dan manajemen kreditnya. Jadi pada bank-bank yang kita salurkan dana harus lebih peka supaya tidak ada bumerang pada bank tersebut. Selain itu ada kebutuhan untuk meningkatkan kolaborasi antara paut bank dan sektor usaha agar informasi kebutuhan pembiayaan bisa lebih tepat sasaran. Jadi dananya jelas, tepat sasaran. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Mbak Almarina. Pemerintahan juga harus terus memastikan kebijakan makroprudensial, yang dimana kebijakan yang ditetapkan oleh Bank Sentral untuk menjaga stabilitas, dimana mendukung stabilitas finansial kita itu supaya likuiditasnya tambah tidak memicu guncangan pasar. Oke, untuk beberapa hal yang sudah kita bahas, menurut Mbak Anggun dan Mbak Risma ini, apa harapan ke depan kalian kepada pemerintahan dan bank-bank himbara? Lebih tepatnya bukan harapan kita ya, harapan masyarakat Indonesia. Oke, baik. Ya, harusnya itu pemerintah tetap menjaga transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, serta memperkuat pengawasan agar manfaat program benar-benar maksimal dan terukur. Saya berharap juga langkah ini jadi momentum untuk perbaikan sistem pembiayaan UMKM dan peningkatan inklusi keuangan Indonesia secara luas. Dengan adanya perbaikan tersebut, tidak hanya akan meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM juga, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengahnya secara signifikan. Oke, baik. Selanjutnya teman-teman, di sini kita akan menampilkan beberapa berita mengenai efek kebijakan yang telah dijalankan oleh Kementerian Keuangan kita, yaitu Purbaya. Langsung saja kita lihat. Baik, sudah kita lihat di video mengenai efek kebijakan, dan dapat kita lihat bahwa kebijakan yang telah direncanakan oleh Kementerian Keuangan pada saat ini telah terrealisasikan kepada 5 bank di Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan yang bisa kalian berikan kepada berita tersebut? Berita-berita yang saya baca, entah dari internet, entah dari TV yang sekarang sudah menyebar ya, berita tentang kebijakan yang dimana diterapkan oleh Kementerian Keuangan kita, yaitu Pak Purbaya, itu sudah terrealisasikan kepada himbara, yaitu kepada 5 bank. Yang pertama ada Bank BRI, BNI, BSI, Mandiri, dan BTN. Nah, untuk lebih rincinya itu pada PT Bank Mandiri atau Persera itu telah menyalurkan 40,6 triliun dari alokasi penempatan dana, yaitu 55 triliun setara dengan 74%. Selanjutnya ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI merealisasikan 33,9 triliun dari 55 triliun atau setara dengan 62%. Selanjutnya ada pada Bank Negara Indonesia yaitu BNI merealisasikan 26,7 triliun dari 55 triliun setara dengan 50%. Selanjutnya ada Bank Tabungan Negara yaitu BTN menyalurkan 4,8 triliun dari 25 triliun setara dengan 19%. Dan selanjutnya ada PT Bank Syariah atau BSI menyalurkan 5,5 triliun dari 10 triliun atau setara dengan 55%. Nah, dari kebijakan tersebut, bank-bank ini menyimpan uang untuk kembali ke masyarakat. Otomatis mereka itu kebingungan, gimana sih menyimpan uang sebanyak itu. Nah, salah satu kebijakan yang diambil oleh bank-bank yang di Indonesia itu pada himbara, mereka menurunkan suku bunga. Otomatis masyarakat itu memulai meminjam karena bunga tersebut mulai rendah. Dan efek dari kebijakan tersebut, para tulang punggung perekonomian Indonesia, salah satunya UMKM ya Mbak, itu mulai bergerak untuk menjalankan perekonomian di Indonesia. Otomatis Indonesia ini perekonomian sudah mulai tumbuh, sudah mulai maju. Jadi itu merupakan salah satu efek dari kebijakan Pak Purbaya. Mungkin Mbak Risma bisa menambahkan? Dari berita tersebut, untuk menambahkan,
dari penyaluran dana ini kan sebesar 200 triliun. Iya. Di mana Menteri Keuangan Purbaya ini tadi sudah dijelaskan sama Mbak Anggun, ada 5 bank yang menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam memperkuat pembiayaan untuk UMKM ya. Itu salah satunya. Nah, salah satunya. Mungkin dari langkah-langkah ini bisa diharapkan dapat memperluas akses modal sekaligus meningkatkan kemampuan perbankan untuk mendukung sektor usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung perekonomian internasional. Terus mungkin dengan adanya dukungan dana yang besar ini, UMKM di seluruh Indonesia ini memiliki peluang besar ya untuk berkembang, memperkuat daya saing, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja. Oke, baik. Di sini kita sudah jelas apa yang kita bahas dan apa yang mereka jawab. Dan terima kasih juga kepada Mbak Anggun dan Mbak Risma atas diskusi yang mendalam dan penuh wawasan ini. Semoga kebijakan ini berhasil memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia tanpa pengorbanan stabilitas keuangan. Demikian diskusi kita hari ini telah selesai dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tamu undangan yang telah hadir dan turut meriahkan acara ini. Kehadiran dan partisipasi dan inspirasi untuk kita bersama. Sampai jumpa dan kesempatan berikutnya. Salam hangat dan sukses untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.